Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Nagitama Putra dari kelas 17D Teknik Reservoir 2. Sini saya akan membahas tentang teori dari Buckley-Leverett. Proses perpindahan fluida membutuhkan kontak antara fluida yang dipindahkan dan fluida yang dipindahkan. Pergerakan antarmuka antara cairan yang dipindahkan dan yang dipindahkan dalam waktu terobosan yang terkait dengan produksi cairan yang diinjeksikan di sumber produksi adalah indikator efisiensi penyapuan atau sweep efficiency. Indikator tersebutlah yang dapat dihitung menggunakan teori dari Buckley-Leverett ini. Pada tahun 1942, Buckley-Leverett mengembangkan sebuah pendekatan matematika untuk menjelaskan pendesakan tidak tercampur atau immiscible displacement dua fasa pada sistem linear. Pendekatan ini dikenal sebagai konsep pendesakan kemajuan front atau frontal advance theory. Persamaan ini berdasarkan pengembangan dari material balance untuk displacing fluid yang mengalir melewati media berpori. Perubahan volume fluida merupakan selisih dari volume fluida yang masuk dan volume fluida yang keluar. Teori Buckley-Leverett memperkirakan tingkat di mana water bank yang diinjeksikan bergerak melalui media berpori. Pendekatan ini menggunakan fractional flow theory yang didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama, alirannya linear dan horizontal. Yang kedua, air diinjeksikan ke dalam reservoir minyak. Yang ketiga, minyak dan air sama-sama tidak mengalami tekanan. Yang keempat, minyak dan air tidak dapat bercampur. Dan yang kelima, efek gravitasi dan tekanan kapiler dapat diabaikan. Di beberapa batuan, terdapat zona transisi antara zona air dan zona minyak. Di zona air yang sebenarnya, saturasi air pada dasarnya bernilai 100%. Di zona minyak biasanya terdapat connate water yang pada dasarnya tidak bergerak atau immobile. Hanya air yang akan diproduksikan dari sumur di dalam true water zone dan hanya minyak yang akan diproduksikan dari true oil zone. Dalam zona transisi, baik minyak dan air akan diproduksikan dan pada setiap titik fraksi laju alir air akan tergantung pada saturasi minyak dan air pada titik itu. Pendekatan ini dikenal dengan konsep pendesakan kemajuan front atau frontal advance theory. The frontal advance theory merupakan penerapan dari hukum kekeralan massa yang mengalir melalui elemen volume yang kecil dengan panjang delta X dan luas penampak A dapat dinyatakan dalam total laju aliran Kt sebagai berikut. Kt sama dengan Qo tambah Qw, Qw sama dengan Kt ditambah Fw, Qo sama dengan Kt dikali Fo sama dengan Kt dikali 1 dikurang Fw. Di mana nilai Q menunjukkan laju aliran volumetrik pada kondisi reservoir dan subskrip seperti O, W, dan T merujuk pada laju minyak, air, dan juga laju total masing-masing serta F, W, dan Fo adalah aliran fraksional ke air dan minyak. Masing-masing dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada equation 2, equation 3, equation 4, dan juga equation 5. Ko per Kw di sini adalah fungsi dari saturasi. Jadi untuk nilai viskositas itu konstan. Dilihat pada gambar 1, menunjukkan plot semilok dari rasio permeabilitas relatif versus saturasi. Karena rentang nilai Ko per Kw yang luas, rasio permeabilitas relatif biasanya diplot pada skala semilok
seperti kurva rasio permeabilitas relatif lainnya. Bagian tengah atau bagian utama pada kurva cukup linear. Sebagai garis lurus pada kertas semilok, rasio permeabilitas relatif dapat dinyatakan sebagai fungsi saturasi air dengan KRO per KRW sama dengan A dikali E pangkat min B kali SW. Konstanta A dan B dapat ditentukan dari grafik seperti gambar 1 untuk ditentukan dari persamaan simultan dari data saturasi dan permeabilitas relatif yang diketahui. Dengan mensubstitusikan persamaan 6 ke dalam persamaan 5, didapatkan rumus Fw sama dengan 1 per 1 ditambah viskositas W per viskositas O dikali A dikali E pangkat min B dikali SW. Jika aliran fraksi air diplot versus saturasi air, kurva akan membentuk kurva S dan menghasilkan kurva aliran fraksional yang ditunjukkan pada gambar 2. Asumsikan bahwa laju aliran total sama pada semua cross-section medium. Abaikan kekuatan kapiler dan gravitasi yang mungkin sedang bereaksi. Biarkan minyak dipindahkan oleh air dari kiri ke kanan. Nah, level air yang masuk ke elemen medium dari left hand side atau LHS sebagai berikut. QT dikali Fw sama dengan water flow rate enter to the element. Sedangkan untuk level air yang keluar ke elemen dari right hand side atau RHS adalah sebagai berikut. QT dikali Fw ditambah delta Fw sama dengan water flow rate leaving the element. Perubahan laju aliran air di seluruh elemen ditemukan dengan melakukan keseimbangan massa. Pergerakan massa untuk sistem unimpenetrable dan sistem not depressed memberikan persamaan perubahan pada water flow rate sama dengan air yang masuk dikurang air yang keluar, atau sama dengan QT dikali Fw dikurang QT dikali Fw ditambah delta Fw. QT dikali ke dalam menghasilkan QT kali Fw dikurang QT kali Fw dikurang QT ditambah delta Fw. QT kali Fw habis, jadi menyisakan min QT kali delta Fw. Ini sama dengan perubahan kadar air elemen per unit waktu. Jika SW adalah saturasi air elemen pada waktu T. Kemudian jika minyak dipindahkan dari elemen pada saat T tambah delta T, satur air akan menjadi SW ditambah delta SW. Jadi akumulasi air dalam elemen per satuan waktu adalah delta SW dikali A dikali porositas dikali delta X per delta T. Menyamakan persamaan 10 dan persamaan 11 menghasilkan delta SW dikali A dikali porositas dikali delta X per delta T sama dengan min QT dikali delta Fw. A porositas dan delta X dipindah ruas menghasilkan delta SW per delta T sama dengan min QT dikali delta Fw per A dikali porositas dikali delta X. Dalam limit delta T 0 dan delta X 0 untuk fase air menghasilkan delta SW per delta T X sama dengan min QT per A dikali porositas dikali dFw per dXt. Subskrip X pada turunan ini menunjukkan bahwa turunan ini berbeda untuk setiap elemen.
Sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan distribusi umum saturasi air XT dalam kasus yang paling realistis karena masalah ketidaklinearan. Sebagai contoh, aliran fraksi air biasanya merupakan fungsi saturasi air nonlinear. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan pendekatan yang disederhanakan untuk bisa memecahkan dari persamaan 13. Gambar 3 itu adalah gambar dari horizon bed yang mengandung minyak dan air. Untuk batuan tertentu, fraksi aliran untuk air fungsinya hanya dari saturasi air itu sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 13, dengan asumsi viskositas minyak dan air yang konstan. Saturasi air bagaimanapun adalah fungsi dari waktu dan posisi yang dapat dinyatakan sebagai Fw sama dengan Fsw dan Sw sama dengan Gtx. Kemudian didapatkan persamaan seperti persamaan 14 dan juga persamaan 15. Dalam menentukan tingkat kemajuan bidang dengan saturasi konstan atau front delta X per delta T Sw, di mana Sw adalah konstan dan dsw sama dengan 0. Jadi dari persamaan 14 dapat menjadi dx per dt sama dengan dsw per dt x per dsw per dxt. Menyubstitusikan persamaan 13 dan persamaan 15 ke dalam persamaan 16 memberikan persamaan advance dari Buckley-Lever ini. Sebagai berikut, dx per dt Sw sama dengan min Kt per A dikali porositas dikali dfw per dsw Sw. Turunan dari dfw per ds Sw adalah kemiringan kurva aliran fraksional dan turunan dari dx per dt Sw adalah kecepatan bidang yang bergerak dengan saturasi air Sw. Karena porositas luas dan laju alir konstan untuk setiap nilai Sw, maka turunan dari dfw dsw konstan dan laju dx per dt juga konstan. Ini berarti bahwa jarak bidang saturasi juga dikatakan konstan. Sw sebanding dengan waktu dan nilai turunan dari dfw per dsw pada saturasi atau dapat dirumuskan xsw sama dengan min Kt kali T per A kali porositas kali dfw per dsw sama dengan min Q injeksi per A kali porositas dikali dfw per dsw, di mana xsw adalah jarak yang ditempuh oleh kontur Sw tertentu dan Q injeksi adalah injeksi air kumulatif pada kondisi reservoir. Pada keadaan fill unit menjadi xsw sama dengan min 5,615 dikali Kt kali T per A kali porositas dikali dfw per dsw sama dengan min 5,615 dikali Q injeksi per A dikali porositas dikali dfw per dsw pada kondisi Sw. Contoh, asumsikan sebuah reservoir kubik di bawah water drive aktif dengan produksi minyak 900 barrel per hari. Aliran dapat diperkirakan sebagai aliran linear, luas area penampang dengan lebar 1320 feet dan ketebalan 20 feet untuk porositas 0,25 sehingga kita memakai equation 19 menjadi xsw sama dengan min 5,615 dikali 900. 900 itu Kt-nya dikali T per 0,25 porositas dikali 1320 dikali 20 itu luas penampang dikali dfw per dsw. Dengan mempertimbangkan itu, karena dianggap fluida incompressible sehingga laju produksi minyak sama dengan laju aliran total di berbagai penampang reservoir. Nah, pada gambar 4 menunjukkan reservoir di bawah pengaruh aktif water drive.
Jika nilai X sama dengan 0 pada titik pertama dari zona transisi, maka jarak yang ditempuh oleh berbagai bidang saturasi air konstan, katakanlah 60, 120, dan 240 hari. Dan dapat dirumuskan X60 sama dengan 46 dFW per dsW, X120 sama dengan 92 dFW per dsW, X240 120 sama dengan 184 dikali dFW per dsW. Nilai turunan dari dFW per dsW mungkin diperoleh untuk nilai saturasi air dengan plot Fw dari persamaan 7 versus Sw dan mengambil slope secara grafis dengan berbagai nilai Sw. Kita asumsikan jika kita menemukan nilai A pada gambar 1 adalah 1222 dan nilai B adalah 12. Nilai A didapatkan dari intercept dan nilai B didapatkan dari slope garis lurus untuk persamaan 7. Misalnya, pada SW 0,4, FW 0,129, slope yang diambil secara grafis pada SW 0,4 dan FW 0,267 adalah 1,66. Penurunan dari dFW per dsW juga dapat diperoleh secara matematis menggunakan persamaan 7 dan dapat menghasilkan persamaan yang baru, yaitu persamaan 21. Gambar 5 menunjukkan kurva aliran fraksional air dan juga turunan dari dFW per dsW diplot terhadap saturasi air dari persamaan 21. Sejak itu, persamaan 7 tidak berlaku untuk rentang saturasi ini yang sangat tinggi dan sangat rendah. Beberapa error terjadi di bawah 30% dan di atas 80% saturasi air. Karena ini berada di wilayah nilai derivatif yang lebih rendah dan efek keseluruhan menyebabkan perhitungan kecil. Plot SW versus jarak menggunakan persamaan 20 dan kurva aliran tipikal fraksional mengarah pada situasi yang tidak memungkinkan secara fisik dan beberapa nilai SW di lokasi tertentu sebagai contoh dari gambar 6. Menunjukkan distribusi saturasi menurut persamaan 20 dan persamaan 21. Dari gambar 6 yang kita bisa melihat itu adalah gambar distribusi cairan pada 60, 120, dan 240 hari. Sedangkan pada gambar B itu adalah distribusi saturasi dari ketiga nilai tersebut. Misalnya pada saturasi air 50%, nilai turunannya adalah 2,87. Jadi dengan persamaan 20 pada 60 hari dengan bidang saturasi air 50% akan menunjukkan jarak dengan persamaan X60 sama dengan 46 dikali dFW per dsW sama dengan 46 dikali 2,87. Nilai dari turunan itu sendiri sama dengan 132 feet. Jarak ini diplot seperti ditunjukkan pada gambar 6 bersama dengan jarak yang lainnya yang telah dihitung menggunakan persamaan 20 dan persamaan 21. Untuk nilai waktu lainnya dan saturasi lainnya. Kurva-kurva ini secara khas bernilai double atau triple. Misalnya, gambar 6 menunjukkan bahwa saturasi air setelah 240 hari pada 400 feet adalah 20, 39, dan 69%. Saturasi bisa hanya satu nilai di sembarang tempat dan waktu. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa nilai-nilai perantara dari saturasi air memiliki kecepatan maksimum. Pada awalnya akan cenderung menyalip saturasi yang memiliki nilai yang lebih rendah, yang mengakibatkan pembentukan diskontinuitas saturasi atau front shock. Karena diskontinuitas ini, pendekatan matematika Buckley-Lefort yang mengasumsikan bahwa SW adalah kontinu dan dapat dibedakan akan tidak menjadi sesuai untuk menggambarkan situasi itu sendiri. Kesulitan dalam situasi itu diselesaikan dengan memplot garis tegak lurus pada titik XF sebagai posisi float forward.
sehingga area kanan sama dengan area kiri. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Dengan kata lain, diskontinuitas dalam SW pada lokasi XF diperlukan untuk membuat distribusi saturasi air menjadi bernilai dan untuk memberikan kesetimbangan materi untuk memindahkan fluida. Nah, ada metode yang lebih elegan untuk mencapai hasil yang sama disajikan oleh Welge pada tahun 1952. Ini terdiri dari mengintegrasikan distribusi jarak saturasi dari titik injeksi ke depan, sehingga memperoleh saturasi air rata-rata di belakang depan SW seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 di bawah ini. Gambar 7 menunjukkan distribusi air sebagai fungsi jarak sebelum terjadinya breakthrough atau terobosan. Situasi yang digambarkan pada gambar 7 berada pada waktu yang tetap sebelum water breakthrough, sesuai dengan jumlah injeksi air. Pada saat ini, saturasi air maksimum SW sama dengan 1 dikurang SOR setelah memindahkan jarak X1. Kecepatannya sebanding dengan kemiringan kurva aliran fraksional yang telah dievaluasi untuk saturasi maksimum, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 tadi. Kecil tetapi terbatas. Fluid saturation front SW terletak di posisi X2, diukur dari titik injeksi menerapkan material balance sederhana, menciptakan suatu equation yakni Q injection sama dengan X2 dikali A dikali porositas dikali saturasi water rata-rata dikurang SWC. Jadi, saturasian water rata-rata dikurang SWC sama dengan Q injeksi per X2 dikali A dikali porositas, di mana Q injeksi adalah injeksi air kumulatif. Menggunakan persamaan 18, kita dapat menentukan X pada waktu breakthrough. XF sama dengan L sama dengan min Q injeksi per A dikali porositas dikali dFW per dSW, atau Q injeksi sama dengan QT dikali TBT, di mana TBT itu adalah breakthrough time, QT adalah total laju injeksi, dan L adalah panjang dari medium. Dari equation 24 kita mendapatkan equation baru, yaitu LA porositas per QT TBT sama dengan dFW per dSW, di mana QT dikali TBT per A dikali porositas L sama dengan PVI BT, di mana PVI adalah volume pori yang diinjeksikan. Jadi 1 per PVI BT sama dengan dFW per dSW. Saturasi air rata-rata di reservoir pada saat breakthrough diberikan oleh persamaan material balance sebagai berikut. Saturasi water rata-rata breakthrough sama dengan SWI ditambah PVI BT. Dari persamaan 26 dan persamaan 27 didapatkan rata-rata saturasi water breakthrough dikurang SWI sama dengan PVI BT sama dengan 1 per dFW per SW. Oleh karena itu, dFW per dSW sama dengan 1 per SW breakthrough rata-rata dikurang SWI. Kemiringan kurva aliran fraksional pada kondisi ini diberikan oleh equation 29. Untuk memenuhi persamaan 29, garis singgung ke kurva aliran fraksional dari titik SW sama dengan SWC, di mana FW sama dengan 0 harus memiliki titik singgung dengan koordinat SW sama dengan SWF, FW sama dengan FWF. Dengan tangan ekstrapolasi harus memotong garis FW sama dengan 1 pada titik SW sama dengan SWBT, FW sama dengan 1. Dilihat pada gambar 8. Penggunaan salah satu dari persamaan ini mengakibatkan efek gradien tekanan kapiler.
Teknik grafis sederhana WLG ini memiliki aplikasi yang jauh lebih luas di lapangan untuk perhitungan recovery minyak. Seperti persamaan 19 menunjukkan kecepatan setiap front saturasi bernilai konstan. Grafik lokasi saturasi versus waktu diatur dari garis lurus yang mulai dari asal. Grafik ini sering diplot dalam bentuk dimensionless. Persamaan dapat dibuat dimensionless dengan mendefinisikan XD sama dengan X per L, TD sama dengan QT per A dikali porositas dikali L, di mana XD adalah jarak normalisasi dan TD adalah volume pori yang diinjeksikan. Maka persamaan 19 menjadi XDSW sama dengan TD F aksen SW. Dalam gambar 9 menunjukkan grafik jarak dimensionless versus waktu dimensionless untuk pergerakan saturasi air yang diprediksi oleh Advanced Equation. Saturasi SUW kecil dari SW kecil dari SWF berjalan pada kecepatan yang sama berada pada jalur front flood. Daerah di front flood memiliki saturasi yang seragam. Saturasi yang lebih besar dari SWF bergerak pada kecepatan yang lebih lambat, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan slope pada gambar 9. Profil saturasi atau sejarah saturasi dapat dibangun dengan membuat penampang melalui grafik waktu per jarak. Profil saturasi adalah grafik dari semua lokasi saturasi panjang penampang waktu tetap seperti yang diilustrasikan oleh garis kontinu pada TD sama dengan 0,28 pada gambar 9. Gambar 10 menampilkan profil saturasi pada TD sama dengan 0,8 yang diperoleh dari gambar 9. Riwayat saturasi adalah grafik saturasi versus waktu pada nilai XD tertentu. Plot saturasi air versus TD untuk XD sama dengan 1. Ditunjukkan pada gambar 11 yang menggambarkan kedatangan saturasi air pada akhir sistem linier. Pada gambar 12 menunjukkan distribusi air dan minyak awal di unit reservoir dan juga distribusi saturasi setelah 240 hari. Asalkan bagian ini belum mencapai permukaan yang dihasilkan dari reservoir. Daerah di sebelah kanan pada gambar 12 biasanya disebut bank minyak dan daerah di sebelah kiri disebut zona flood atau drag zone. Area di atas kurva 240 hari dan di bawah kurva saturasi air 90% mewakili minyak yang mungkin belum didapatkan atau didrag keluar dari bagian saturasi air di reservoir dengan mengalirkan air melalui dalam volume yang besar. Area di atas saturasi air 90% mewakili minyak yang tidak dapat didapatkan karena saturasi minyak kritis adalah 10%. Presentasi mekanisme perpindahan ini mengasumsikan bahwa gaya kapiler dapat diabaikan. Gambar dari 12 ini juga menunjukkan bahwa sebuah sumur di reservoir akan menghasilkan water free oil sampai bagian depan banjir mendekati sumur. Setelah itu, dalam periode yang relatif singkat, water cut akan meningkat tajam dan diikuti oleh periode produksi yang relatif lama pada water cut yang tinggi dan semakin tinggi. Misalnya, tepat di belakang bagian front flood pada 240 hari, saturasi air naik hingga 20%, menjadi sekitar 60%. Water cut naik dari 0 hingga 66%. Ketika suatu formasi produksi terdiri dari dua atau lebih tepatnya strata yang pasti atau stringer dari permeabilitas yang berbeda, tingkat kemajuan dalam strata yang terpisah akan sebanding dengan permeabilitasnya. Dan efek keseluruhan merupakan kombinasi dari beberapa perpindahan terpisah seperti yang dijelaskan untuk single homogeneous strata. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baiklah, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.